Guru ucapkan shalom dan selamat pagi kepada semua anak-anak Katolik kelas 6 CLC Pasir Putih yang hebat. Oke, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini ya. Tanggal berapa sekarang ini? Ayo, tanggal 3 hari Jumat bulan 9 tahun 2021. Nah, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru selalu himbau kalau berdoa harus dalam keadaan yang sopan ya, posisi yang sopan. Biarpun kamu di rumah, Pak Guru tak nampak, harus sopan kalau menghadap Tuhan yang memberi, sang pemberi hidup kepada kalian. Oke, Tuhan yang tidak kelihatan, nampak kalian berdoa yang dengan sungguh hati, maka Tuhan akan jawab doa kalian. Mari kita berdoa seperti doa yang sudah tertera, yang sudah dicatat di dalam sini. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel khususnya para penguasanya berbuat adil. Dengan itu engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatannya, sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah sampai di mana? Rujuk di buku Musitu bagian B. Salah. Bagian B, Nabi Amos pejuang keadilan. Wah, Nabi Amos ini adalah nabi yang dekat terakhir ya, disebut nabi kecil, nabi yang dekat terakhir sudah sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel. Oke, kita baca dulu di dalam kotak kuning ini. Pada zaman Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan. Para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Oke, sekejap. Rakyat mengalami kemiskinan. Mana tuh? Rakyat mengalami kemiskinan dan perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel, khususnya para pemimpin, bahwa satu-satunya jalan untuk terbebas dari hukuman Allah ialah bertobat. Bangsa Israel khususnya para penguasa harus membenci yang jahat, mencintai yang baik dan menegakkan keadilan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dalam Amos 5 ayat 15. Wah, mantap sekali ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu Nabi Amos memperjuangkan kehidupan rakyat yang sengsara karena apa? Para pemimpinnya semua korupsi, suka berpoya-poya dan tidak menghargai Tuhan. Maka Tuhan menghukum bangsa Israel pada zamannya Amos. Maka bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Begitulah cerita ringkasnya ya. Oke, kita lanjut di nomor 1, mendalami pengalaman hidup berkaitan dengan kemiskinan dan keadilan. Wah, tidak terang di sini ya ceritanya ya. Pak Guru pengen juga ini bercerita katun-katun seperti ini, tapi karena tidak terang, maka nanti kamu baca saja di situ. Nanti kamu baca saja di situ, rujuk di bukumu, pasti menarik sekali ceritanya. Ketika kamu sudah baca, maka pasti kamu senang menjawab ini. Makanya ketika membaca harus pahami betul-betul isi ceritanya ya, hayati, karena itu bisa menjadi inspirasi iman kalian untuk bertumbuh ya. Oke, dan jawab ini. Oke, kita masuk saja terus di bagian C, yaitu beberapa catatan. Wah, ini catatan penting ini. Berdasarkan pendapatmu, teman-teman dan gurumu, kita lengkapi rangkuman ini. Cerita tersebut menarik. Kepala atas tak mau berbagi. Kepala atas ingin menang
dan enak sendiri tanpa memikirkan kepala bawah. Wah, nanti kamu baca lagi ini bagus sekali catatannya ya. Nanti kita lama ini kalau Pak Guru mau baca lagi. Oke, kita masuk di bagian 2 mendalami kitab suci, belajar dari Nabi Amos. Membaca kitab suci Amos dari ayat pasal Amos ayat 4, Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5 ini sudah dirangkum di sini. Nanti kamu baca, kisahnya sangat-sangat memberkati, bagus sekali. Kemudian baca Amos 5 ayat 1 sampai 15. Ketika kamu baca, ini adalah firman Tuhan ini ya, anak-anak. Baca dan hayati dengan sepenuh hati kalian, supaya iman kalian semakin bertumbuh. Ketahuan ini anak yang apa? Anak yang membaca sambil memahami. Dia akan pandai nanti menjawab ini. Maka itu Pak Guru bisa nilai nanti di dalam jawaban kalian bahwa kalian betul-betul membaca dengan baik. Karena jawaban kalian betul semua. Nah, ini ditulis ini anak-anak ya, rangkuman ditulis. Dan refleksi ini tidak perlu lagi dijawab ya, tidak perlu dijawab, cukup dijadikan jawaban di dalam hati saja. Oke, kita sampai di sini dulu. Bagian C nanti kita teruskan minggu depan. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Bye-bye semua anak-anak Pak Guru. Semangat belajar. Pak Guru tunggu tugas kalian. Bye-bye.